Akibat digitalisasi, tren penggunaan data center atau pusat data masih diincar banyak pemain bisnis di Indonesia. Untuk itu, penting bagi perusahaan mengetahui data center dengan baik, agar digitalisasi tetap dapat ditempuh demi mendukung perkembangan bisnis. Lintas Arta Tech in 5 Season 4 kali ini akan mengupas secara tuntas mengenai data center, mulai dari kapan perusahaan menggunakan data center, spesifikasi data center apa yang dapat memenuhi kebutuhan bisnis, hingga tim operasional yang menjalankan data center. Saya Amira, selamat menyaksikan. Di era digitalisasi sekarang ini, banyak aplikasi serta data-data yang diperlukan ya untuk menghasilkan solusi-solusi, baik itu yang spesifik buat industri tertentu maupun untuk industri yang sifatnya general ya. Nah, solusi dan database tersebut harus diletakkan pada satu tempat atau satu infrastruktur yang salah satu di antara infrastruktur yang penting adalah data center. Saya Ginanjar, senang sekali bertemu kembali tentunya dengan topik-topik yang menarik. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengeksplor atau membahas lebih banyak terkait dengan salah satu infrastruktur penting dalam penyimpanan aplikasi dan data, yaitu data center. Ada Mas Yuda di sini sebagai ahlinya. Nanti kita bincang-bincang dengan beliau. Ya. Udah, Mas Yuda. Terkait dengan data center. Ya. Kapan sih sebetulnya institusi maupun enterprise ataupun government yang lainnya ya, membutuhkan solusi data center ini? Oke Pak, basically pada saat enterprise membutuhkan data center itu pada saat mereka mempunyai banyak sistem IT, which is dalam jumlah besar, di mana tempat sistem-sistem tersebut harus ditempatkan di tempat yang khusus, di mana tadi disebut adalah data center facility. Di dalam data center facility itu adalah mementingkan beberapa hal, seperti kayak power system, cooling system, fire system, terus network sistemnya seperti apa, at the end adalah people-nya. Jadi berbeda hal dengan seperti ruang server kecil. Jadi data center facility itu adalah untuk mengakomodate semua sistem-sistem IT dalam jumlah besar. Seperti itu Pak, kira-kira. Oke, berikutnya tadi menarik ya, data center udah diperlukan pada saat banyak sistem IT yang harus kita simpan nih. Nah sekarang kan ada pilihan, lebih baik kita bangun sendiri atau sekarang banyak provider data center nih. Nah, kapan kita pilih mana yang lebih baik untuk institusi atau enterprise tadi, apakah harus bangun sendiri in-house atau hosting di salah satu provider data center tadi? Oke Pak, jadi actually mungkin aku gambar sebentar kali ya. Kalau bisa digambarkan ini adalah sebuah data center di mana sistemnya ada power, ada cooling, fire system, network, dan juga SDM-nya, di mana itu mensupport untuk kebutuhan IT load, di mana banyak server yang ada di dalam sini. Nah, pada saat kita memilih in-house ataupun co-location, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Seperti yang pertama itu adalah ownership-nya. Yang pasti kalau misalnya in-house itu adalah dedicated, private. Berarti semua bangunan, semua tanah itu bangunan milik company itu sendiri. Sedangkan untuk yang co-location adalah ada sebuah penyedia co-location provider di mana dia mempunyai lahan, bangunan, dan dia men-sharingkan sistem mereka itu ke company-company besar. Seperti itu. Nah, secara budget untuk in-house sendiri itu membutuhkan high capex, di mana berarti si company itu harus beli tanah, terus bangun capex di sistemnya itu sendiri. Habis itu juga dia memperhitungkan untuk operation dan maintenance tersebut. Jadi akan ada high capex yang di sana. Sedangkan untuk co-location base dari company tersebut hanya OPEX atau menyewakan ke DC provider. Jadi perbedaannya yang di satu menyiapkan capex, yang di sini OPEX dan bisa terkontrol. Ini untuk budget. Nah, kalau OPEX ini berarti dia sesuai sama kebutuhan aja. Yes, betul. Jadi dia nggak usah bayar bangun gedung sebesar-besar, tapi dia hanya sesuai sama kebutuhannya. Dia butuh berapa rak, ya segitu aja gitu ya. Yes, jadi bisa lebih efisien ya. Ya, bisa mengikuti pertumbuhan bisnis mereka dan lebih efisien. Seperti itu dari segi budget. Nah, dari segi SDM itu yang in-house itu adalah generalis. Nah, biasanya tidak ada secara skop pun adalah memonitor data center tersebut.
Dan untuk yang co-location ini adalah spesialis dan juga experience, di mana tugasnya itu tidak hanya memonitor Pak, tapi mengoptimize data center itu sendiri. Oke. Gitu. Jadi udah the next level lagi, gimana data center biar optimize dan memberikan terbaik kepada company tersebut yang sewakan. Oke, karena kalau di co-location ini provider data centernya itu memang dia fokus di sana sehingga segala macamnya bisa dibuat lebih optimal gitu ya. Betul Pak, sangat Oke, optimal. oke. Nah, ini salah satu perbedaan. Nah, yang berikutnya adalah network integratednya. Jadi kalau misal in-house, dia company sendiri, biasanya untuk cakupan network itu spesifik. Jadi paling hanya 2 atau 3 provider. Sedangkan di co-location itu biasanya company tersebut carrier netral. Dalam arti bisa 10 atau bisa 15 provider yang ada di sana. Ya? Yes, bahkan mungkin sekarang banyak DC provider pun yang sudah bisa direct connected ke hyperscale. Jadi itu jadi salah satu value proposition juga buat company itu kan jika ingin mengoptimalkan ke daerah tersebut, Pak. Iya. Oke, jadi sudah jelas sekarang bagaimana kita membutuhkan data center dan data center seperti apa yang kurang lebih cocok ya buat institusi ataupun enterprise nih. Apakah in-house ataupun kolokasi. Nah, kita bisa pilih mana yang lebih cocok. Nah, untuk sesi berikutnya kita akan bicara tentang teknis ya. Betul. Lebih menarik lagi nih nanti kalau bicara teknis. Ke depan akan kita bahas di episode berikutnya.